Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ainun Putri Utami, NIM 2018-31069, nomor absen 20, multimedia kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu multimedia pembelajaran interaktif. Adalah komunikasi dua arah antara komponen-komponen komunikasi, dan lebih simpelnya interaktif berarti komunikasi aktif antara komunikator dan komunikan, tidak ada satu pihak yang pasif. Nah, pada multimedia pembelajaran aktif ini saya menggunakan Smart App Creator, yang dimana di sini terdiri dari navigate-nya. Nah, di sini ada properti dan layer. Nah, di sini ada edit, insert, template, animation, interaction, dan page. Nah, untuk menambahkan background itu seperti yang di sini, saya mengklik kanan lalu memilih insert background. Nah, untuk tulisannya itu saya memilih insert, lalu di bagian teks. Nah, di sini ada dua macam, ada teks horizontal dan vertikal. Nah, di sini juga saya menggunakan button next dan previews. Nah, langsung saja kita coba. Untuk ini cara menggunakannya yaitu kita pilih button ini untuk menambahkan, lalu kita pilih interaction, lalu touch, lalu kita pilih object. Nah, setelah object kita pilih object. Nah, lalu kita pilih di sini ada switch to page. Nah, untuk ke halaman selanjutnya. Di sini saya juga menggunakan teks narasi, yang dimana teks narasi itu merupakan saya menambahkan audio. Nah, untuk itu langsung saja kita coba untuk simulasinya. Nah, saya tekan next. Metode pengembangan multimedia. Tahapan pengembangan multimedia. E-learning dewasa ini menjadi sesuatu yang harus dikembangkan karena tuntutan percepatan laju teknologi komunikasi, keterbatasan fisik dan kemampuan manusia dalam menjelajahi ruang dan waktu dapat diatasi dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, seperti mengadakan telekonferensi untuk pembelajaran tatap muka jarak jauh, pemberian dan penagihan tugas kepada siswa melalui internet, bahkan mengadakan forum diskusi dengan fasilitas mailing list dan chatting, sesuai dengan konsep internet. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuat software. Grudin et al. 1997 menyatakan bahwa pengembangan software memerlukan pengelolaan yang sistematis dan melalui langkah-langkah yang sistematis sehingga terbentuk satu sistem yang kompleks. Agresti 1986. Menurut Henderson, 1991, pengembangan software meliputi 5 kegiatan: penggunaan, UC, pengamatan, observation, analisis. Menurut Luther, pengembangan multimedia dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. Target dalam pengembangan multimedia yang ditentukan. Yang kedua itu tahap desain, untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. Tahap pengumpulan material ini seperti pengumpulan klip art, foto, video, grafik maupun suara. Yang keempat itu pembuatan. Pada tahap ini seluruh multimedia dikembangkan bersama-sama berdasarkan storyboard atau flowchart view dari setiap tahap desain. Yang kelima itu testing, dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data dimasukkan. Pengguna merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakannya sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif. Yang keenam itu distribusi, penggandaan aplikasi menggunakan floppy disk, CD-ROM, atau distribusi dengan jaringan sangat diperlukan.
Selain menggunakan metode multimedia development life cycle, terdapat juga metode pengembangan multimedia untuk pembelajaran lainnya, yaitu ada 6 tahap pengembangannya. Di antaranya, yang pertama itu analisis, dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian awal. Yang kedua, pretesting, diidentifikasi kebutuhan skill untuk pengembangan model, membuat outline, konten, serta membuat prototipe pada kertas. Yang ketiga itu prototype development. Ini dilakukan membuat screen mock atau desain visual tampilan, peta konten, interface, dan script atau cerita. 4. Alpha development. Dilakukan pembuatan storyboard, ilustrasi, audio, video, serta pemecahan masalah teknis yang dapat menghambat pengembangan model. Yang kelima itu beta development. Dilakukan pembuatan dokumen, manual, dan kemasan master file serta pemberian kepada media. Yang keenam itu delivery. Dilakukan penyiapan pendukung teknis, peluncuran produk, penggandaan produk, dan penyelesaian pembayaran kepada semua pihak. Nah, itu saja simulasi dari penggunaan Smart App Creator. Nah, untuk kembalinya kita menekan tombol yang ini untuk kembali ke tampilan awal. Nah, seperti inilah tampilan dari Smart App Creator yang saya buat. Di sini terdapat banyak sekali juga tools-tools yang sangat berguna untuk multimedia interaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.